Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 6 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya polisi juga dia mengasihkan surat kepada Pak Fajar yang harus ditandatangani. Lalu di sini juga polisi juga dia sudah mengasihkan surat itu dan Pak Fajar juga langsung mendatangani surat pembebasan itu. Lalu di sisi lain di sini pas sudah di sini surat itu sudah ditandatangani oleh Pak Fajar dan Pak Fajar juga pas mau pergi dari tempat itu tiba-tiba dia melihat si Alia Seattle yang diseret oleh polisi akan dimasukkan ke sel tahanan. Lalu di sini si Alia Seattle juga dia sambil dia minta tolong dan sambil mewek kepada Pak Fajar, dan di sini si Alia juga langsung diseret terus sama polisi dibawa ke sel tahanan. Lalu di sini pas si Alia sudah pergi di sini, Mbak Rani juga ngomong kepada Pak Fajar, sekarang kita pergi Fajar karena Tante Merlin menungguin kamu, kata Mbak Rani kepada Pak Fajar. Lalu di sini Pak Fajar juga ngomong kepada Mbak Rani, kamu pulang dulu aja, kata Pak Fajar kepada Mbak Rani. Singkat cerita Mbak Rani juga dia pergi dari kantor polisi. Lalu di sini Pak Fajar yang mau melihat ke sel tahanannya si Alia, tiba-tiba dia menerima telepon dari Nana. Ada apa nak, kata Pak Fajar. Lalu di sini juga Nana juga ngomong kepada Pak Fajar, di mana si Alia sekarang? Pak Fajar, kata Nana kepada Pak Fajar. Singkat cerita di sini juga Pak Fajar juga dia ngomong kepada Nana. Di sini dia juga menceritakan semuanya dan si Alia sekarang lagi ditahan di kantor polisi. Pas Pak Fajar menceritakan semuanya, di sini Nana juga sangat kaget dan dia juga langsung dia ngomong kepada Dewa. Dia menyusul ke Fajar dan melihat si Alia karena ada di kantor polisi. Singkat cerita Dewa sama Nana juga dia pergi dari hadapan rumahnya si Ken Kevin menuju ke kantor polisi. Lain lagi di sisi lain di sini Pasha yang lagi marah kepada Dewa sama Nana karena dia akan menjodohkan dia sama Saskia. Tiba-tiba dia melihat ada Amira di jalan. Lalu sini juga dia juga akan menghampiri Amira dan dia juga turun dari motornya. Pas dia turun dari motornya, tiba-tiba di sini Amira juga dia menyetop ojek dan dia juga langsung naik ojek karena mau pergi ke rumah sakit untuk membeli obat untuk Neratu. Di sini juga Amira juga langsung pergi dan Pasha juga langsung dia juga naik lagi ke motor, dia menyusul Amira ke rumah sakit. Lain lagi di sisi lain di sini di ruang rawatnya Saskia, di sini datanglah dokter dan dokter juga mengasih surat kepada Saskia bahwa dia akan segera dioperasi. Pas dokter dia ngomong kayak gitu kepada Saskia dan Saskia juga ngomong kepada dokter, kalau saya sudah dioperasi pasti saya akan bisa sembuh ya dok, kata Saskia kepada dokter. Pasti bisa, kata dokter kepada Saskia. Lalu sini dokter juga ngomong kepada ibunya Saskia, ibu bisa datang ke ruang saya, kata dokter kepada ibunya Saskia. Singkat cerita dokter sama ibunya Saskia juga dia pergi dari hadapannya Saskia. Pas sudah pergi di sini ibunya sama dokter, Saskia juga ngomong sendiri, saya tidak mungkin harus terus di ruang ini, saya jenuh, saya harus keluar mencari udara segar, kata Saskia. Pas keluar di sini dia juga sambil menangis karena sedih dengan kondisinya. Dia juga tidak sadar dia melajukan rodanya sangat kencang dan di depan di sini ada tangga. Untung di sini Pasha yang lagi mencari Amira dia melihat roda itu kencang, di sini dia juga langsung lari dan langsung menarik rodanya Saskia. Lalu dibalikin sama Pasha. Pas dibalikin sama Pasha di sini juga terjadilah pelong-pelong antara Mbak Saskia sama Pasha. Pasha juga sangat kaget. Di sini Mbak Saskia juga dia sangat kaget dan Pasha juga langsung dia ngomong kepada Mbak Saskia, kenapa kamu itu pakai roda kencang banget? Itu kamu tahu itu ada tangga, kata Pasha. Di sini juga singkat cerita di sini Pasha juga ngomong kepada Mbak Saskia, kalau mau kemana-mana kamu bisa minta tolong kepada suster. Sekarang kamu saya antarin ke ruang ke kamar kamu, kata Pasha kepada Saskia. Saskia juga tersenyum kepada Pasha. Singkat cerita Pasha juga mendorong rodanya Saskia dibawa lagi ke kamar rawatnya Saskia. Lain lagi di sisi lain Pak Fajar juga dia diantarin ke sel tahanannya si Alia.
Dan si Alia juga langsung menghampiri Pak Fajar. "Tolong bebaskan saya dari sini Pak Fajar. Pak Fajar tahu saya ini lagi mengandung Pak Fajar," kata si Alia Syatil sambil mewek kepada Pak Fajar. Lalu di sini si Alia sudah ngomong kayak gitu, mohon kepada Pak Fajar, dan Pak Fajar juga ngomong kepada si Alia, "Saya pasti membebaskan kamu Alia," kata Pak Fajar kepada si Alia Syatil. Lalu di sisi lain di sini Nana sama Dewa juga sampailah ke kantor polisi dan ketemu sama polisi. Nana juga nanya kepada polisi. Polisi juga dia ngomong kepada Nana sama Dewa, dan dia juga mengantarkan Nana sama Dewa ke ruang sel tahanannya si Alia Syatil. Pas sampai ke ruang tahanan si Alia, di sini si Alia juga dia sangat kaget dan marah kepada Pak Fajar. "Kenapa Pak Fajar mengasih tahu Nana Dewa ke sini? Pak Fajar sengaja ya," kata si Alia kepada Pak Fajar sambil dia berteriak-teriak. Lalu si Alia juga langsung mundur sambil dia ngomong kepada Nana sama Dewa dan Pak Fajar suruh pergi. Lepas di sini si Alia berteriak-teriak, gak lama kemudian polisi juga datang menghampiri Dewa, Pak Fajar sama Nana. Dia juga langsung ngomong kepada Pak Fajar sama Dewa dan Nana, "Sekarang ibu sama bapak pergi karena jam besuknya sudah habis," kata polisi kepada Dewa sama Pak Fajar dan Nana. Lalu singkat cerita di sini juga Dewa sama Nana dan Pak Fajar juga karena jam besuknya sudah habis, dia juga langsung pergi dari kantor polisi. Lalu pas di tengah di sini terlihat si Alia Syatil juga dia langsung diam di juru sambil dia mewek karena dia sangat kaget karena Nana tahu bahwa dia di penjara. Lalu Dewa sama Nana dan Pak Fajar sampailah di tengah di luar polisi di sini. Dia juga langsung Nana juga ngomong kepada Pak Fajar, "Coba jelaskan semuanya Pak Fajar, kenapa si Alia bisa jadi ditahan," kata Nana. Di sini juga Pak Fajar juga menceritakan semuanya. Lalu di sini Dewa juga ngomong kepada Pak Fajar sama Nana kalau si Alia itu sudah tidak aneh lagi saya mah, karena orangnya licik dan dia juga masalah mencurigai gitu mah dia gampang, kata Dewa kepada Pak Fajar. Di sini juga Pak Fajar juga dia ngomong bahwa di waktu mengadakan event itu ada si Ken Kevin sama Baika, jangan-jangan ini ulahnya si Ken Kevin. Lalu Dewa juga itu bisa jadi, kata Dewa. Di sini juga Dewa sama Nana dan Pak Fajar juga dia pergi ke rumahnya si Ken Kevin. Lalu di sisi lain di sini Pasha juga sampailah ke ruang rawatnya Saskia, dan Saskia juga langsung diangkat ke pembaringannya. Lalu di sini Mas Saskia juga dia memandang wajahnya Pasha. Dalam batinnya dia ngomong, "Baik bener ini laki-laki," kata batinnya Mbak Saskia. Lalu dia juga langsung melamun lagi. Pas dia lagi melamun di sini Pasha juga dia ngomong dalam batinnya, "Memang benar apa yang dikatakan oleh Dewa sama Nana. Apakah saya harus mau taruh sama Saskia?" kata batinnya Pasha. "Karena saya juga kasihan melihat keadaannya kayak gini," kata batinnya Pasha. Di sini Mbak Saskia dia tidak sadar bahwa Pasha melihatin dirinya. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 6 Juli 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin bayelo lobati soeda karena Mimin setengah muda. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.